Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Ali Pratama. Di sini saya akan membuat video atau merangkum video pembelajaran sebelumnya. Jadi pengertian dari akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik adalah kegiatan yang menyediakan informasi kuantitatif, terutama keuangan dari entitas pemerintah untuk pengambilan keputusan ekonomi yang rasional oleh pihak yang berkepentingan. Selanjutnya itu ada standar akuntansi pemerintahan atau SAP. SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan oleh penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. Berdasarkan PP nomor 71 tahun 2010, terdapat tiga lampiran penting dalam SAP. Yang pertama itu ada standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Yang kedua itu tuh standar akuntansi pemerintahan berbasis kas menuju akrual. Ketiga itu proses penyusunan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Selanjutnya tuh peranan laporan keuangan daerah. Laporan keuangan daerah menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan transaksi pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Laporan ini berperan dalam manajemen, akuntabilitas, transparansi, dan keseimbangan antar generasi. Selanjutnya itu tuh ada tujuan laporan keuangan daerah. Tujuan utama laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi terkait penerimaan, pengeluaran, sumber daya ekonomi, posisi keuangan, dan pemerintahan daerah, termasuk perubahan yang terjadi selama periode pelaporan. Terus ada juga penggunaan laporan keuangan. Penggunaan laporan keuangan meliputi masyarakat, wakil rakyat, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, pihak yang berperan dalam donasi, investasi, pinjaman, dan pemerintah itu sendiri. Selanjutnya itu ada jenis dan bentuk laporan keuangan. Yang pertama itu ada LRA. LRA itu sendiri itu adalah laporan realisasi anggaran. Yang kedua itu ada laporan perubahan saldo anggaran lebih. Yang ketiga itu laporan operasional. Yang keempat itu laporan perubahan ekuitas. Yang kelima itu neraca. Yang keenam laporan arus kas. Dan yang ketujuh itu catatan atas laporan keuangan atau CALK. Jadi pengertian dari laporan realisasi anggaran itu, yang pertama itu laporan ini menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang dibandingkan dengan anggarannya selama satu periode tertentu. LRA membantu dalam mengevaluasi kinerja anggaran pemerintah daerah. Selanjutnya itu tuh laporan perubahan saldo anggaran lebih. LPSAL ini menunjukkan perubahan saldo anggaran lebih dari awal sehingga akhir periode pelaporan. Laporan ini mencerminkan kelebihan atau kekurangan anggaran yang dapat digunakan untuk pembiayaan di masa mendatang. Yang ketiga itu ada laporan operasional. Laporan operasional ini menyajikan informasi mengenai pendapatan dan beban operasional pemerintah daerah selama satu periode. Laporan ini menggambarkan kinerja operasional pemerintah daerah dalam menjalankan fungsinya. Yang keempat itu ada laporan perubahan ekuitas. LPE ini melaporkan perubahan dalam ekuitas pemerintah daerah yang mencakup surplus atau defisit dari kegiatan operasional, perubahan kebijakan akuntansi, koreksi kesalahan, dan perubahan lainnya yang mempengaruhi ekuitas. Yang kelima itu neraca. Neraca itu menyajikan posisi keuangan pemerintahan daerah pada akhir periode pelaporan yang meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas. Yang keenam itu ada laporan arus kas.
Jadi laporan ini memberikan informasi tentang aliran kas masuk dan keluar selama satu periode. Laporan arus kas sendiri mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasional, investasi, dan pembiayaan, sehingga memudahkan dalam menilai kemampuan pemerintahan daerah dalam mengelola kasnya. Yang ketujuh itu ada catatan atas laporan keuangan. Ini berisi tentang penjelasan lebih rinci dari informasi tambahan mengenai pos-pos yang tercantum dalam laporan keuangan utama. Selanjutnya itu keterkaitan antara laporan keuangan. Yang pertama itu laporan LRA dan laporan operasional. Saling terkait dalam memberikan informasi tentang pendapatan dan belanja serta operasional pemerintahan daerah. Selanjutnya itu neraca dan laporan perubahan ekuitas. Ini menunjukkan bagaimana hasil aktivitas operasional mempengaruhi posisi keuangan pemerintahan daerah. Selanjutnya LAK membantu memahami bagaimana aktivitas yang dilaporkan dalam LRA dan laporan operasional mempengaruhi posisi kas di neraca. Yang terakhir itu CLK itu melengkapi laporan-laporan di atas dengan penjelasan dan rincian yang diperlukan untuk memahaminya lebih baik. Mungkin itu tadi yang dapat saya sampaikan. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.